kalian sekarang berada di Museum Purwa, dan Museum Purwa ini adalah dimulai dari yang namanya Balai Penyelamatan Benda Purbakala. Jadi dulunya sekitar tahun 2000 itu pemerintah sangat memperhatikan banyaknya temuan yang ada di Malangraya. Nah, kemudian dari banyaknya ada yang ditemukan, ini kita mengambil alih bangunan SDN Mojolangu 2 dijadikan Balai Penyelamatan Benda Purbakala, dan balai ini diresmikan tahun 2004 pada tanggal 2 Mei. Nah, tibalah di inti video kami pada diorama kisah Ken Dedes dan Ken Arok, di mana pada rangkaian pertama sedang mengisahkan suasana di pagi hari ketika Tunggal Ametung menculik Ken Dedes, di saat Bu Purwanata selaku ayah Ken Dedes sedang bersemedi. Ketika penculikan berlangsung, warga kampung hanya berdiam diri mengetahuinya. Setelah penculikan berhasil, ketika sore hari Bu Purwa tiba di kediamannya dan tidak menemukan putrinya, barulah ia diberitahu warga bahwa putrinya diculik. Disitulah Bu Purwa marah besar karena warga tidak segera memberitahunya dan mengutuk kampung menjadi kekeringan. Tidak berselang lama, sumur dan sungai menjadi kering. Langkah selanjutnya, Ken Arok berupaya untuk merebut Ken Dedes dari Tunggal Ametung. Untuk mempermulus tujuannya, Ken Arok memesan sebilah keris dari Empu Gandring. Namun, di saat Ken Arok hendak mengambil pesanannya, keris itu belum selesai. Ken Arok pun naik hitam dan dengan sengaja meminjamkan keris tersebut ke Empu Gandring. Ketika keris sudah berada di tangan Ken Arok, tak lama kemudian pertempuran genter pun berlangsung. Hingga berhari-hari lamanya dan pada akhirnya Kediri kalah dalam peperangan. Tumapel yang menjadi daerah kerajaan yang membawahi Kediri. Singkat cerita, Arok berhasil mengalahkan Tunggul Ametung. Dia kemudian menjadi Akuwu di Tumapel yang kala itu merupakan bawahan kerajaan Kediri. Saat terjadi Kambalut di Kediri antara pemerintahan dengan para Brahmana, Arok menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Kediri. Pertempuran pun berlangsung di Ganter. Setelah itu, terjadilah perpindahan pusat kerajaan dari Kutaraja ke Singosari. Perpindahan ini dilakukan pada masa pemerintahan Wisnuwardana. Arok membangun kerajaannya di Kutaraja sebagai pusat pemerintahan setelah berdirinya Tumapel. Kutaraja berdiri di daerah dekat aliran sungai. Di masa lalu, aliran sungai merupakan bagian yang penting bagi kehidupan. Selain sebagai sumber hidup, air sungai juga menjadi sarana transportasi. Lalu, Wisnuwardana melakukan ekspansi dan penaklukan ke daerah-daerah Jawa serta Bali. Ekspansi ini juga dikenal dengan istilah Citra Mandala Jawa. Diorama ini adalah proses pembangunan Candi Jago. Candi Jago berasal dari kata Jajagu yang didirikan pada masa Kerajaan Singosari pada abad ke-13, berlokasi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atau sekitar 22 km dari Kota Malang. Singosari melakukan perluasan kekuasaan ke berbagai tempat dengan armada-armada perang dan kekuatan besar. Namun, Singosari menjadi kerajaan yang rapuh kala itu karena ditinggal oleh armada-armada perangnya. Kerapuhan ini dimanfaatkan oleh gelang-gelang untuk melakukan penyerangan yang menewaskan Kertanegara dan sekaligus menandai berakhirnya kekuatan Singosari. Raden Wijaya selaku menantu Kertanegara menyelamatkan diri menemui Arya Wiraraja. Raden Wijaya menyerang Kediri dan berhasil mengalahkannya dan mendirikan Majapahit yang merupakan wangsa Rajasa. Museum Empu Purwa menyajikan diorama kisah Ken Dedes dan Ken Arok yang menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah Nusantara. Setiap elemen dalam diorama, mulai dari ekspresi wajah hingga detail arsitektur, merefleksikan dinamika kekuasaan pada saat itu. Melalui teori membaca museum, diorama ini dipandang sebagai teks visual yang dapat diinterpretasikan lebih dalam. Diorama ini menyampaikan pesan-pesan tersembunyi mengenai ambisi kekuasaan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta peran penting spiritual dalam pengambilan keputusan besar pada masa itu. Setiap detail diorama mengajak pengunjung tidak hanya melihat sejarah, tapi juga mengungkap relevansi nilai tersebut dalam kehidupan masa kini. Dengan demikian, diorama ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tapi juga mengubah pemikiran tentang bagaimana sejarah dan nilai budaya terus mempengaruhi masyarakat hingga hari ini. Ironisnya, sebuah diorama yang begitu kaya akan detail visual justru dijelaskan dengan kata-kata yang singkat akan detail. Sebuah karya seni dalam sejarah berusaha menjaga keautentikan masa lalu justru disajikan dengan kesalahan bahasa yang terlalu minim. Hal ini seperti memadukan pakaian tradisional dengan sepatu kets. Selain mengganggu estetika kepenulisan, kesalahan EYD yang terlihat juga merusak kredibilitas informasi yang disampaikan. Pengunjung mungkin lebih meragukan kebenaran sejarah yang ditampilkan.